Ini apa sih? Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hafiz. Akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu datang juga ya. Dalam rangka memperingati Asian Demi Day, Puskesmas Benda Baru mengadakan podcast mode ngobrolin demam berdarah. Nah, sebelumnya di tahun 2025 ini memang DBD khususnya di Kelurahan Benda Baru ini mengalami penurunan ya. Di tahun 2024 itu ada sekitar 17 kasus. Nah, di 2025 ini per hari ini hanya terdapat 3 kasus. Pasti di sini banyak banget kolaborasi ya Bu ya, dari puskesmas, habis itu dari masyarakat juga, dari Jumanpiknya, dari kelurahan seperti itu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih detail lagi. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Galuh di sini sebagai host. Lalu saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber yang cantik-cantik ini. Sudah siap sepertinya ya. Narasumber di samping saya ini adalah Dr. Cindy Mustika. Nah, beliau adalah dokter koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Yang salah satunya pasti DBD ya dok ya. Oke, baik. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kelihatan juga sih kan memang baik-baik aja ya dok ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya dok sudah bergabung di podcast kita kali ini. Lalu narasumber kita yang cantik juga yang kedua yaitu Ibu Dina Febriana. Nah, beliau adalah kader Jumanpik di Kelurahan Benda Baru ya Bu ya, betul ya Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu? Sehat ya, alhamdulillah. Sudah siap nih untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini ya Bu ya? Siap. Oke, udah siap gitu ya. Oke. Baiklah, terima kasih juga Bu Dina telah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya hadir di podcast kali ini. Baik, kita langsung mulai aja kali ya. Yang pertama mungkin kita bisa mau nanya dulu nih ke Dr. Cindy. Kita kan udah sering denger ya demam berdarah kayak gitu ya. Demam berdarah itu kayak timbul bercak merah lah, demam. Nah, secara medis sendiri ini seperti apa sih dok sebenarnya demam berdarah? Jadi ya, seperti yang kita tahu semuanya itu demam berdarah itu penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh nyamuk. Virus ya? Virus yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi kalau misalkan kita kena gigitan nyamuknya itu berupa nyamuk Aedes aegypti salah satunya. Sebenarnya banyak tuh nyamuknya, cuman yang kita ketahui secara luas Aedes aegypti. Nah tuh ya, jadi tahu tuh ya, bukan cuma Aedes aegypti doang yang membawa si virus ini gitu ya. Ada tapi cuman di kita emang banyaknya itu Aedes ya. Nah, terus disertai dengan biasanya demam di atas 39 derajat. Tinggi ya dok, berarti demamnya ya. Nanti ada gejala tambahannya lagi. Nah, kita sering dengar nih kayak misalnya dok yang di UGD gitu ya, karena kebetulan kan saya juga bekerja di sini gitu ya, ada suspek DBD. Nah, itu bedanya apa dok dengan DBD? Kalau suspek itu yang belum dipastikan, hanya dari gejalanya. Dari gejalanya kan kita tahu tuh gejalanya demam, terus biasanya dia ada nyeri badan, nyeri tulang, terus nyeri di belakang mata biasanya. Terus kan ini ada, kalau yang udah berdarah itu kan berarti ada perdarahan. Nyeri di belakang mata tuh maksudnya kayak pusing hebat? Iya, kayak pegel gitu. Betul-betul badan itu kan semua gejala ada di penyakit yang lain juga. Nanti kesama ya dok ya? Nah itu masih suspek. Nah, untuk memastikan dia DBD atau enggak, ya kita harus pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan darah menunjang. Pemeriksaan darah, oke. Ya sebenarnya sekedar curhat aja dok ya. Jadi emang kayak misalkan keluarga anak saya sendiri nih dok, dulu pernah tuh kayak demam tinggi banget, terus habis itu dia mimisan, panik lah ya. Udah masuk obat-obat yang penurun panas juga nggak ngefek, kan kita takutnya langsung ke demam berdarah. Nah, periksa tuh yang namanya MS1 itu ya dok ya? Bener nggak dok? Atau ada pemeriksaan lain? Biasanya sih pertama cek darah rutin. Nah, dia melihat ada trombositnya, terus leukositnya, sama hematokritnya. Kalau dilihat dari DBD-nya kita ngeliat dari situ. Jadi
ada penurunan trombosit kah, atau penurunan leukosit, atau peningkatan hematokrit. Oh itu ya, jadi dilihat dari keseluruhan hasil darah rutin, bener ya dok? Namanya NS1 itu pemeriksaan juga, itu lebih dulu juga, cuman ya kalau di puskesmas kan terbatas. Jadi kita paling ininya sih darah rutin. Jadi kalau misalkan cuma dari gejala itu belum tentu juga ya itu mengarah ke DBD seperti itu. Iya, bisa. Takutnya bisa ke penyakit lain juga. Iya ya, karena banyak yang mirip juga gejalanya ya, demam tinggi, apalagi tadi tuh dok Nyeri badan, nyeri ada badan. perdarahan. Kalau ruam tuh kayak yang bintik-bintik merah itu gimana dok? Ruam itu termasuk Dan memang hanya DBD saja atau penyakit yang lain juga? ada penyakit yang lain. Makanya kita untuk memastikannya itu dari pemeriksaan penunjang itu. Jadi bias ya, kalau misalnya kita bilang tuh kayak harus cek darah lah intinya gitu ya. Nah berarti kalau ada pasien yang mengarah ke DBD seperti itu, gejalanya seperti itu, akan dicek darah rutinnya seperti itu ya dok ya, untuk memastikan sekali gitu ya. Oke, jadi gejala-gejalanya seperti itu ya Haltis. Lalu selanjutnya misalnya pasien DBD itu ya, antara satu dengan yang lain itu punya gejala yang pasti sama atau bisa berbeda-beda juga? Berbeda ya, tergantung setiap orang berbeda dari gejalanya. Malah ada yang sampai nggak ada keluhan, tiba-tiba perdarahan keluar bisa ada. Kalau tidak ada keluhan termasuk demam gitu dok? Biasanya ada yang tiba-tiba udah langsung mungkin dia nggak merasakan, hanya sumung-sumung tiba-tiba dia perdarahan, itu ada, tapi jarang. Serem banget ya, maksudnya memang nggak tahu tuh ya tiba-tiba DBD aja gitu ya. Tapi lebih banyak sih ya demam dulu awalnya, demam tinggi. Oke baik. Nah misalnya di keluarga kita nih pertama kita melihat nih kok kayaknya gejalanya habis nonton podcast ini misalnya ya, ada yang kok kayaknya gejalanya mengarah ke DBD ya. Ada nggak yang bisa kita lakuin dulu di rumah nih sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit? Ada yang bisa kita lakukan nggak tuh dok di rumah? Supaya nggak panik ya. Untuk di rumah, misalkan kayak kita atau anak kita, kalau misalkan yang pasti kalau punya anak harus ada termometer di rumah, karena untuk mengukur suhu tubuh anaknya. Wajib tuh ya. Wajib ada di rumah apalagi kalau punya anak. Jadi kalau udah suhunya di atas 38 atau 37,5 itu harus segera dikasih obat paracetamol atau obat paracetamol, intinya ada di rumah untuk buat nurunin doang. Apalagi kalau misalnya tengah malam nih tiba-tiba demam, itu minum aja dulu. Besok paginya kalau emang demam lagi dibawa aja ke fasilitas terdekat atau ke puskesmas juga boleh. Berarti minimal banget itu paracetamol. Ya minimal banget paracetamol. Kalau misalkan dia gejalanya ada yang lain kayak sakit-sakit badan, apakah juga misalkan dia nggak terlalu demam nih kayaknya gitu ya, tapi kok badannya sakit banget, pusing banget, juga sama ya dok? Sama ya? Udah sama juga ya? Sama juga. Oke. Ada yang muntah-muntah gitu nggak ya dok ya? Ada yang muntah itu, ada muntah, nyeri badan, misalnya. Semuanya ya, emang enak banget deh kalau sakit DBD berarti ya. Semua gejala ada. Semua gejala ada di situ ya. Oke deh, berarti mungkin kalau dari perjalanan penyakitnya sendiri bisa dikatakan berbeda ya dok ya, dari satu pasien ke pasien lain. Ada khas DBD nih misalnya dia akan demam berapa hari, lalu gimana gitu perjalanan demamnya itu biasanya 2-7 hari. 2-7 hari demamnya ya, khasnya tuh ya berarti ya dok ya. Terus setelah itu perjalanan biasanya kalau yang ini ya demam hari ketiga sampai hari kelima biasanya turun tuh. Nanti dia naik lagi, itu turun itu biasanya masa kritisnya. Jadi jangan dianggap udah 3 hari atau 2 hari udah nggak apa-apa nih. Nah itu jangan dianggap sepele, itu harus cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak puskesmas, karena kan udah demam tinggi, tiba-tiba turun nih, malah nggak ada keluhan sama sekali, itu udah masa kritis. Nah itu harus dibawa ke puskesmas berobat. Jadi nanti kita periksa tuh darahnya. Kalau misalnya ini kan terus dirawat. Kalau trombositnya turun atau hematokritnya menurun atau leukositnya menurun, terus dirawat. Harus dirawat ya. Udah mulai turun. Jadi nggak bisa kalau di rumah aja gitu dok?
Kalau di rumah aja sih kita pantaunya kan lewat darah ya, jadi harus dirawat. Oke, berarti kalau memang pasien dirawat, otomatis itu setiap hari dia ambil darah. Iya, gitu ya? Oh gitu, jadi memang harus dipantau dari darah ya? Iya. Gejala sudah Kita hilang? lihat, kita lihat dari trombositnya itu. Oke, jadi dari trombosit itu ya? Bisa jadi pas dia lagi kenapa-napa, trombositnya malah lagi rendah banget. Iya. Oh gitu. Anak kuda ya dok ya. Iya, Nah, iya, iya. Nah, dengar tuh ya sebutannya panak kuda. Masa kritisnya bisa Masa di kritisnya. hari ke-4 ya dok ya. Iya, hari ketiga sampai kelima. Kalau hari ketiga Oh, sampai khasnya hari ketiga sampai hari kelima tuh ya. Nah, dia bakal kayak turun, itu malah justru Kayak bahaya. normal banget gitu. apa gitu ya, sehat ya. Ya udah sehat aja. Sehat. Oke, selanjutnya mau nanya ke Bu Dina nih. Kalau Bu Dina itu kan berarti kader jumantik ya Bu namanya ya Bu ya? Nah, kita pernah denger nih yang namanya Girich. Nah, mungkin Holtis juga udah sering denger ya. Girich itu apa sih Bu? Boleh dijelasin? Itu G1 gerakan satu rumah satu jumantik. Oh, G1, R1, G1 R1 J gerakan satu rumah satu jumantik, di mana diharapkan dalam satu rumah terdapat satu orang yang menjadi juru pemantau jentik, jumantik juru pemantau jentik. Jadi dalam satu rumah bisa ditugaskan ayah, ibu, atau kakak atau adik atau ART di rumah untuk bertugas menjadi jumantik tersebut. Memastikan seminggu sekali rumahnya terbebas dari jentik nyamuk. Jadi tempat-tempat tampungan air, terus tatakan dispenser, itu wajib kita pantau seminggu sekali untuk memastikan rumah kita bersih. Itu gerakan tadi ya? Dari yang namanya tadi Girich, gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi jumantik itu terbagi menjadi dua. Ada jumantik rumah, ada kader jumantik. Nah, jumantik rumah tadi adalah yang wajib dalam satu rumah harus ada, dia bertanggung jawab untuk memantau seminggu sekali. Kemudian kader jumantik adalah seperti saya. Jadi kami bertugas dan ditugaskan oleh Kelurahan Benda Baru yang SK kami ditandatangani oleh Bapak Lurah. Halo Pak Lurah. Nonton nggak ya, Pak Lurah ya? Yang lagi di puncak. Yang lagi di puncak. Lagi ada. Pokoknya sampai bisa live gitu. Mudah-mudahan bisa. Iya, iya. Jadi kami bertugas di wilayah masing-masing untuk membantu mengingatkan warga seminggu sekali untuk memantau jentik. Jadi biasanya kami tentukan dalam satu minggu harinya mau Jumat atau Sabtu atau hari Minggu. Jadi harinya harus sama tuh ya Bu ya? Harinya harus sama, berkelanjutan. Rutin berkelanjutan, tentukan di satu hari dalam satu minggu itu. Jadi kalau kita nggak tentukan di satu hari itu, besok pasti akan lupa. Dan lewat dari satu minggu resikonya tinggi banget. Jadi jentiknya itu udah semakin berkembang biak gitu. Jadi kami bertugas mengingatkan itu. Kemudian kami sebulan sekali door to door untuk memeriksa langsung. Dan kemudian kami membuat laporan di Pokja Kelurahan Benda Baru dan ke Puskesmas. Itu setiap bulan yang kita lakukan di Benda Baru. Tugas-tugas jumantik seperti itu ya, kader jumantik. Kalau jumantik rumah tergantung wilayah, tergantung RW dan tergantung jumlah rumah. Jadi satu kader jumantik itu bertanggung jawab untuk 20 sampai 25 rumah. Jadi kalau misalnya satu RT ada 100 rumah, kader jumantiknya bisa 4. Kemudian dalam satu RW itu nanti ada yang namanya supervisor. Dia yang bertanggung jawab dalam RW tersebut. Jadi supervisornya jumantik. Iya, jadi seperti itu tugas seorang jumantik, kader jumantik ya Bu ya? Kader jumantik. Iya, jadi kita mikir kan udah ada ya, tadi G1, R1J. Artinya dalam setiap rumah itu sudah ada satu jumantik harusnya ya Bu ya? Harus ada Seperti itu ya. Nah, supaya nggak, mungkin kalau warga kan kadang-kadang paling nggak diperiksa gitu ya Bu ya. Nah, makanya fungsi di sini kader jumantiknya harus mengingatkan. Atau ada kartu tersendiri tuh di setiap rumah gitu. Oh iya, dulu kita ada, tapi kayaknya udah nggak kita pakai lagi ya, karena mungkin terbentuk anggaran gitu ya dok. Dulu sempat ada karena banyaknya rumah mungkin ya. Iya, dan baru awal ya. Dari dinkesnya juga sekarang udah nggak ada lagi. Dan sempat juga masing-masing ketua RW berinisiatif membuat kartu sendiri untuk warganya. Pemantauan sendiri, mandiri nih. Tapi akhirnya sekarang karena udah
dunia digital ya. Jadi Iya. kita sekarang semua udah serba digital, kita pelaporan semuanya Sudah dari ini ya, iya nggak internet semua ya. udah paperless nih kita ya. Paperless, benar. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya, kalau misalkan, jadi nggak heran juga sih kalau di tahun 2025 ini per bulan ini tuh hanya terdapat 3 yang terlaporkan kasus CDD ya, karena ternyata dari warganya juga sudah ikut ya, mulai dari rumah sendiri juga ya, seperti itu. Nah, di Benda Baru sendiri nih, Jumantik itu kapan mulai bergerak ya? Pertama kali benar-benar ya Bu ya, sejarahnya gitu, seperti apa sih Bu? Pertama kali Jumantik itu di bulan Juni 2016. Pada saat itu dalam rangka Asian Dengue Day juga Sama di ya? tahun 2016. Ada 3 RW di 3 kelurahan yang menjadi pilot projectnya Jumantik, gerakan satu rumah satu Jumantik. Itu RW 28 Kelurahan Pamulang Timur, RW 10 Kelurahan Pondok Benda, kemudian RW 24 Kelurahan Benda Baru. Nah, pada saat itu mereka mulai mengadakan gerakan ini keseluruhan, dan di 2017 sekitar bulan Mei, Kelurahan Benda Baru menjadi satu-satunya kelurahan di Indonesia yang tersertifikasi. Di Indonesia loh, boleh tepuk Benda tangan Baru. dong. Keren banget ya. Ya, itu Kelurahan Benda Baru diikuti dengan kelurahan-kelurahan lain yang menyusul untuk tersertifikasi. Jadi Pada pilot saat project itu. lalu diikuti ya Bu ya. Gitu. Dan pada tahun 2016 itu di Benda Baru inisiatornya adalah Pak Subekti. Pak Subekti. Halo Pak Subekti. Ya, halo Pak Subekti. Nonton nggak ya? Bu ya? Iya, mudah-mudahan Pak Subekti nonton ya Pak ya. Ada Pak Subekti, ada Pak Iksan, Ketua RW 24. Pak Subekti Pak dari Iksan RW mana? dari RW 24 juga. Oke. Jadi pada saat itu memang RW 24 itu juga menjadi salah satu RW yang tersertifikasi se-Indonesia. Se-Indonesia, Ya, RW luar 24 biasa. Benda Baru, RW 28 Kelurahan Pamulang Timur, dan RW 10 Kelurahan Pondok Benda. Harus Jadi berbicara. di Asian Dengue Day itu. Kemudian di 2017 Kelurahan Benda Baru, kalau nggak salah di bulan Mei. Di bulan Mei gongnya itu ada di RW 10 tempat saya tinggal. Oh. Di RW 10 finalnya itu nunggu 24 RW. Jadi RW 10 sempat 3 kali sertifikasi ulang. Terus 95%. Pada saat itu harus 95,01. Satu ya. Ya, pada saat itu. Ada Tapi perubahan, ya. tahun ini sudah ada perubahan menjadi 95%. Oke. 95%. Jadi ini nih, kalau 95 dia belum lolos tuh berarti ya Bu ya? Pada saat itu. Pada saat itu ya? Pada saat itu. ya. Harusnya sih sekarang ini akhirnya 95%. Pada saat itu kita masih belum lolos. Jadi dalam 100 rumah yang diperiksa, minimal itu harus maksimal itu harus 5. Maksimal. Baru kita sekarang nih, tapi pada saat itu kan 5 kita nggak lolos, gitu, masih belum lolos. Dan itu RW 10 diulang sampai 2 kali, dan ketiga sampai kita nangis semua Iya, pasti. karena teman-teman kader semua tuh Iya, pasti. udah lagi berharap RW lain sudah tersertifikasi, dan tinggal RW 10 aja yang belum gitu. Jadi pada saat itu kita selalu sampai tangis-tangisan, alhamdulillah gitu, dan jadilah Kelurahan Benda Baru menjadi kelurahan pertama yang tersertifikasi Hebat pada ya. saat itu. Wajib diapresiasi ya, karena di sini terlihat juga ya bahwa berbagai pihak itu ikut terlibat di sini. Betul. Ya, ikut terlibat di sini untuk jadi ABC tadi ya Bu ya, ABC-nya angka bebas jentiknya Ya. lebih dari 95%. Pada saat itu juga kepala puskesmasnya Bu Hajar Yaya Oh Samsiah, iya. gitu ya. Mami nonton ya Mami? Kepala puskesmas saya dulu tuh ya, Bu Yaya. Iya. Iya, ada biaya juga dulu. Ya, dan awalnya banget ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi memang sudah dari 2016. Berarti sudah berapa tahun ya Bu ya sampai sekarang Bu? Berapa tahun tuh? 2016. Berapa ya? 9. Dan alhamdulillah 9 tahun. sepanjang kami berkegiatan itu, alhamdulillah belum ada saya dengar satu kader pun yang terkena demam berdarah. Padahal kita pada saat kita memeriksa jentik itu kan beresiko, pasti ada nyamuk di sekitar jentik itu, pasti Ya. dong ada induknya. Ada Mungkin induknya. ada si nyamuk yang udah mulai terbang di dalam. Netes ya apa sebenarnya? Alhamdulillah. Dari jentik jadi nyamuk Nah, gitu. Itu alhamdulillah, teman-teman saya belum pernah ada yang dengar, sehat-sehat semua. Ya alhamdulillah ya. Ya Allah hebat sekali ini. Berarti terus dari 9 tahun itu pernah nggak sih Bu kayak vakum atau misalnya tiba-tiba
kok pada nggak meriksa lagi ya? Kadang nggak pernah ya? Selalu rutin. Alhamdulillah kita rutin berkelanjutan, apalagi sekarang pemegang program DBD-nya Pak Henry, caseringnya, halo Pak Henry. Kalau deket ya situ, Iya, jadi bisa hal ya. Pak Henry itu top banget, dia jadi anak kesayangannya ibu-ibu kader cuma di Benda Baru, karena tanpa Pak Henry mungkin kegiatan kita juga mungkin akan vakum. Jadi karena Pak Henry juga semangat ya, kita juga semuanya alhamdulillah sampai sekarang kita selalu melaporkan apapun itu, kasus DBD itu pasti kita akan lapor gitu ke puskesmas. Bukan masalah DBD doang, ini yang lain juga ya Bu ya, lapor juga nggak ya Bu ya, khususnya DBD ya Bu ya. Khusus DBD. Oke, baik. Lalu bentuk kolaborasinya antara kader Jumantik dengan puskesmas atau kelurahan itu apa aja Bu? Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Bentuk kolaborasinya karena SK kami ditandatangani oleh lurah, otomatis segala kewenangan itu ada di tangan Pak Lurah, dan Pak Lurah itu tinggal menginstruksikan kepada ketua-ketua RW untuk mensupport kegiatan kita, seperti kita punya kegiatan ngitik yang sudah 2 tahun ini berjalan. Panjangannya apa tuh? Kalau Ngitik 2 tahun. itu ngider jentik. Kalau puskesmas punya program ngider sehat, kita ada ngider jentik. Jadi kita ngitik namanya. Dan itu nama ngitik kita terinisiasi dari Pak Henry. Oh iya, luar biasa. Iya, betul, inovasinya banyak banget. Terus kita punya ngider jentik setiap bulan, dan itu kalau nggak disupport sama Pak Lurah untuk menginstruksikan RW langsung ya? RW, kita nggak akan ada. Dan Pak Lurah sendiri juga pastinya akan menunggu surat dari Kepala Puskesmas gitu, dari Kepala Puskesmas Benda Baru. Saat ini Dr. Lydia, halo Dr. Lydia, terima kasih supportnya buat kegiatan Jumantik. Alhamdulillah, jadi semua benar-benar support ya Bu ya, satu sama lain. Jadinya ya nggak berat di satu pihak ya, misalnya kalau udah capek sendiri, tapi misalnya lurahnya tidak mendukung. Nah, justru ini dukungannya benar-benar datang dari semua pihak ya Bu ya. Alhamdulillah seperti itu. Baik, beralih lagi nih ke Dokter Cindy, mau tahu Dok nih, kalau misalnya ada balita deh, let's say balita, terus habis itu ada dewasa yang terkena. Nah, apakah itu ada beda tata laksana penanganannya? Sama-sama kena DBD nih Bu, Dok, seperti itu. Tata laksananya sih sebenarnya sama, cuman bedanya dari perhitungan cairannya. Kalau balita itu sesuai berat badannya dia, jadi hitung cairannya sesuai berat badannya dia. Kalau dewasa biasanya dia cairan kita ngeliatnya dari itu lagi hematokrit sama trombositnya. Hasil lab tadi ya? Hasil labnya. Kalau emang dia rendah sekali ya berarti kan kita harus memperbanyak cairan. Emang itu tata laksana dari demam berdarah tinggi ini itu cairan utamanya. Nah nanti udahnya obat-obatin yang gejala-gejalanya kayak seperti demam, nyeri kepala, mual muntah, itu ntar obat yang lainnya kayak demam misalnya paracetamol, obat nyeri kepala juga paracetamol, mual muntah ada obat lambung sama obat mual muntahnya. Oh gitu ya, jadi berbanding. Demam berdarah sendiri nggak ada obatnya ya? Itu cairan Bu. Jadi memang titik beratnya di cairan ya? Nggak ada kayak khusus, kayak khusus gitu Dok, misalnya kayak antivirus atau anti apa nyamuk. Kayak gitu nggak ada ya Dok ya? Itu nggak perlu antibiotik atau antivirus itu enggak, karena emang demam berdarah itu kita lihat cairan, pengobatan itu cairan. Makanya kalau anak-anak mungkin itu apa semuanya ada wajib diinfus? Iya ya, karena titik beratnya di cairan tadi ya Dok ya? Bukan melalui infusan doang, harus banyak minumnya juga, terus kayak makan makanannya itu harus terjaga, terus kayak jus buah-buahan itu harus yang banyak airnya lah intinya gitu ya Dok ya. Oke. Makanya kita sering ya Haltis misalnya pada ngasih jambu biji gitu ya, karena sebenarnya yang dicari itu sebenarnya cairan tadi ya. Kan kalau jambu biji pasti banyak juga cairannya seperti itu ya Dok ya. Oke, berarti memang bedanya di situ saja ya. Jadi tidak apakah ada ciri khas tersendiri kalau DBD pada balita itu seperti ini? Kalau pada dewasa biasanya sih enggak. Gitu. Ada perbedaan nggak sih? perbedaan gejalanya. Dari gejala, dari kondisinya gitu. Kalau gejala sih biasanya lebih rentan banget sih balita.
lebih rentan. Karena kan kalau balita itu kan ngomong aja dia suka nggak mau, apalagi kalau disuruh minum itu kan susah banget. Kalau orang dewasa atau anak-anak yang nanggung kan itu masih bisa diomongin, minum mau sembuh nggak? Itu masih bisa. Ya susahnya ya dari balita itu susah ya. Apalagi kalau demam kan, kalau balita kadang suka ada kejang. Nah itu ya takut banget. Nah itu udah sampai kejang itu yang harus dibawa, harus dirawat juga. Udah kejang sudah dibimbing juga, kan lebih bahaya. Lebih bahaya sih balita itu. Lebih paling bahaya ya dok ya, seperti itu ya. Oke. Nah kita juga suka penasaran nih dok, kan biasanya kalau misalkan ke dokter kita suka bilang nih baru demam 1 hari, 2 hari seperti itu ya. Pada misalnya kalau anak demam hari keberapa sih kita bawa ke fasilitas kesehatan gitu? Misalnya kita demam tinggi nih hari pertama gitu, kita tem 38,8, 39 gitu hari pertama nih. Nah sebaiknya hari keberapa sih gitu kita bawa? Kalau anak sih harus, kalau udah di atas 38 apalagi 39, 40 itu harus segera meskipun dari pertama kali demam juga harus segera, karena balita itu kan rentan yang tadi saya bilang. Kejang ya. Berisiko. Kalau orang dewasa ya kalau demam coba dulu minum obat dulu. Terus kalau misalkan emang udah minum obat enggak ini juga udah 2 harian ya segera dibawa. Gitu ya. Kalau balita demam tinggi udah 38 di atas aja harus dibawa. Apalagi yang ada riwayat kejang tuh ya. Iya, apalagi dari riwayat kejang. Walaupun udah biasanya sih siap sedia ya dok di rumah tuh. Apa yang namanya sup ya yang dari pantat itu ya dok? Iya. Nah, tapi tetap aja ya, tetap aja dibawa langsung. Seperti itu ya. Oke. Mungkin ke Bu Dina lagi nih. Selama bertugas sebagai kader Jumantik 9 tahun ya kurang lebih ya Bu ya, apa ada kendala Bu yang dialami gitu? Kendala pasti ada, di lapangan itu pasti banyak karena kadang ada penolakan dari rumah kalau kita mau periksa. Bukan dari RW Bu ya, dari rumah ya Bu? Alhamdulillah kalau untuk 25 RW di Benda Baru sinergi banget sama kita, mendukung sekali dan supportnya benar-benar luar biasa sampai sekarang ya. Kalau dari lingkungan, dari rumah, door to door, kadang kita masuk, kadang mereka nggak suka kan rumahnya dimasukin orang, apalagi diperiksa-periksa gitu, kamar mandi pula gitu kan. Terus pernah juga dibilang maaf aja, ada lagi bilang orangnya nggak ada, terus itu yang nyautin siapa? Terus ada juga temennya, ada yang dikejar-kejar anjing, ada yang dikejar-kejar anjing. Itu bener-bener lari dikejar anjing. Takut banget sih. Terus berarti gimana Bu? Habis dikejar anjing? Kan biasa kalau anjing itu kan dia cuma kayak nakutin doang. Gitu. Dan aja yang panik. Dia juga nggak akan ngejar. Yang rumah-rumah banyak yang kunci. Iya, dimarahin juga iya. Gitu. Yang kita paling senang itu kalau misalnya dia udah nggak support, nggak ini sama kita, terus kita nemu jentik di rumahnya. Langsung kita edukasi. Langsung kita kasih pengertian. Jadi tepat sasaran ya Bu ya? Ya, itu enak banget gitu kalau pas kita itu ya apa namanya, buat kita tuh satu kebanggaan kalau kita tuh bisa nemuin jentik. Oke, berarti sukanya seperti itu ya. Kalau damkar itu kan punya jargonnya kan pantang pulang sebelum padam. Nah kalau Jumantik nih, kader Jumantik patang pulang sebelum nemu jentik. Pantang pulang sebelum nemu jentik ya. Terus kalau sukanya itu jujur aja saya paling senang tuh makan bareng. Jadi buat saya itu sukanya itu saya ketemu banyak orang, saya punya banyak temen. Terus kalau kita lagi kegiatan itu pasti walaupun cuma sederhana, kita tuh pasti dijamu yang kita makan bareng sayur asem, ikan asin gitu. Sambal itu momen yang paling buat saya itu nggak bisa dapat di rumah, bisa dapatnya di luar sama teman-teman. Jadi sukanya banyak, dukanya juga ada ya Bu ya. Lengkap deh pokoknya ya Bu ya. Dukanya dikejar anjing. Nah kalau misalnya nih Bu, dalam satu
wilayah tuh tiba-tiba ada rumah kosong gitu ya misalnya. Nah itu diperiksa juga nggak, bukan nggak ada orangnya tuh ya Bu? Iya, rumah kosong kan kita didampingin sama RT sama kader setempat. Oke. Jadi nggak khawatir takut nanti disangka Iya, maling gitu. rumah kosong gitu. Rumah kosong itu kalau pagarnya nggak dikunci, kita masuk kita periksa di pekarangan aja. Paling juga kita ngintip-ngintip, kalau misalnya dikunci pun kita ngintip-ngintip. Kita pastiin nggak ada wadah yang terbuka yang terkena hujan gitu. Kalau bisa semua terbalik. Kalau nanti kita ada dan rumahnya digembok, ya nanti kita minta sama ketua RT setempat untuk itu tolong dibalikin gitu supaya nggak nampung air hujan. Karena kan kalau rumah kosong berpotensi sekali ya Bu ya, nggak ada orangnya, jumantiknya apalagi nggak ada ya Bu ya. Gitu. Iya, Jadi harus ya, mantau ya. Jadi mastiin bahwa di rumah itu, di pekarangan itu nggak ada wadah terbuka yang terkena hujan. Jadi tetap diperiksa ya Bu ya, luar biasa sih. Dan selalu 7 hari sekali, seminggu sekali ya Bu ya? Seminggu sekali itu kita mengingatkan. Hanya mengingatkan. Okay. Sebulan sekali kita door to door. Satu bulan satu kali. Untuk periksa. Bener nggak sih mereka tuh udah rutin berkelanjutan untuk selalu memantau rumahnya terbebas dari jentik gitu. Kenapa kita lakukan itu seminggu sekali? Karena siklus si nyamuk sendiri ini kan berkembang biaknya itu cepat. Jadi dari 1 bisa sampai 9 hari. Di hari ke-7 dia udah mulai jadi pupa dan kemudian menjadi nyamuk. Jadi kalau kita bisa seminggu sekali rutin berkelanjutan, kita otomatis bisa memutus mata rantai si berkembang biaknya si Aedes ini. Wah menarik nih Bu ya. Jadi kalau perjalanannya si nyamuk itu dari telur dulu nih pertama ya Bu ya? Ya, jadi sebenarnya unik gitu ya. Aedes aegypti itu nyamuk yang senangnya di tempat yang bersih, di dalam rumah. Dia bukan nyamuk kebun, dia beda gitu kan. Sekali bertelur itu bisa sampai ratusan dong. Terus telurnya itu harus dia bisa berkembang biak hanya di air yang bersih. Di air yang bersih, kemudian si telur ini di tempat yang kering dia bisa bertahan sampai 6 bulan loh. Jadi iklim kita kan nggak pernah ada kemarau sampai 6 bulan. Gitu ya. Jadi pasti nanti kan akan kena hujan. Nyamuknya tuh pintar, dia taruh di tempat yang nanti pasti akan kena hujan gitu, kena air gitu. Pintar ya nyamuknya ya Bu? Ya. Terus dari mulai telur sampai dia menetas, sampai dia menjadi pupa, terus kemudian menjadi nyamuk itu rentang waktunya antara sekitar 7 hari sampai 9 hari gitu. Makanya kenapa kita selalu mengingatkan seminggu sekali untuk supaya jangan kasih kesempatan si nyamuk ini untuk bertelur. Dan uniknya nyamuk Aedes ini beda sama nyamuk kebon. Dia tuh punya bius. Jadi kalau nyamuk kebon pada saat dia gigit kita udah kesakitan dan kita tahu tuh nyamuk lagi gigit. Tapi kalau Aedes ini dia punya bius. Pada saat dia gigit kita nggak tahu. Tapi begitu dia udah pergi baru kita berasa gatal. Dokter nyamuk apa gimana ya? Ada bius ya? Hebat ya. Punya bius. Ya. Itu uniknya si nyamuk Aedes si kecil mematikan itu. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu periksa nih, dari pengalaman Ibu periksa dari door to door, dari rumah ke rumah, itu kan biasanya tadi Ibu sebutin ada di wadah pot ya Bu ya? Tatakan pot. Tatakan pot. Terus habis itu ada tuh rumah yang dia senang nanam-nanam tapi nggak mau kotor. Oh iya. Potnya tuh ditatakin. Karena kan kalau siram-siram itu airnya kan ngotorin rumah ya. Iya. Ada tatakan pot. Itu PR buat kita tuh. Langkatin gitu ya Bu ya? Itu ya harus dia tuh kalau udah nampung air harus sebenarnya dibuang karena sampah. Nah di situ si ada nggak Bu ditemuin di tempat-tempat yang aneh gitu ya menurut kita yang nggak biasa? Kan biasanya tuh kalau saya pernah tuh diperiksa rumahnya tuh di belakang kulkas tuh diperiksa, terus di apa ya namanya dispenser, betul. Ada nggak tuh Bu di tempat-tempat yang aneh yang kita nggak kepikiran tiba-tiba ada tuh si jentik gitu kelihatan di situ? Kalau talang air itu ada, jadi kayak misalnya kita periksa yang rumah 2 lantai itu di lantai atas kita periksa dan kita bisa ngeliat tuh di talang air itu juga suka ada. Bahkan pernah ada di WC jongkok yang rumah itu memang nggak pernah dipakai, atau mungkin kamar di lantai atas yang nggak pernah dipakai, WC jongkoknya itu di air yang di WC-nya itu. Oh ada jentiknya di situ karena nggak dipakai, jadi nggak disiram-siram. Ya, ada di situ. Dan dulu kan kulkas 1 pintu aja tuh yang ada tampungan air di belakang. Coba perhatiin deh sekarang kulkas yang besar-besar itu juga ada nampung air di belakang. Ada nampung air juga di belakang tuh ya. Itu juga yang harus kita pastiin
nggak ada jentik nyamuk di situ. Jadi harus aware banget ya dari jumantiknya sendiri, dari kadernya mungkin kayak udah punya naluri ya, kok kayaknya di sini ada nih gitu ya Bu. Ya, pernah juga kita nemu di tampungan airnya di itu apa Magicom. Oh, Kan ada tampungan air kecil yang itu bisa masuk ya, itu mungkin Bagian belakang ada tadi ya, Dok, ya? airnya udah lama nggak dipakai, kan ada celah tuh mungkin bisa masuk ke situ. Bebas ya. aku nggak pernah lihat ini di Magicom ya, sepertinya langsung lihat nih kayaknya yang nonton nih langsung kayaknya ada di sini ya gitu. Iya, menjadi Harusnya sasaran. ada jentiknya. Nalurinya tuh hebat-hebat. Teman-teman di Benda Baru itu apa ya? Mungkin karena udah terlatih kali ya, karena kita juga 9 tahun. kegiatan terus gitu. Nalurinya tuh hebat gitu. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak dapet kalau mereka udah turun. Oh gitu Pasti aja ya. dapet. Oh dibilang ada tangannya bau gitu ya, langsung menemuin jentik aja gitu ya. Nah, ada perbedaannya nggak sih Bu? Kayak misalnya jentik nyamuk biasa sama jentik nyamuk yang memang ini DBD nih, Aedes nih gitu. Nah, itu Pak Henry tuh bagiannya tuh yang Oh bisa itu bagiannya menjelaskan, dari karena puskesmas ya, dari karena Bapak kan Henry. harus diperiksa dengan mikroskop ya, gitu untuk bisa mengetahui apa bedanya si Aedes sama Kalau di nyamuk tampaknya sendiri, kalau kita kalau secara yang umum yang kita ketahui biasanya pakai senter. Pakai Kalau senter. kita senter dia naik ke atas nyamperin cahaya itu, jadi dia nari-nari Oh. dan dia selalu ya sama sih semua tegak Lurus lurus begini, ya, tegak ya. lurus begini. Oh, Tegak oke. lurus dan dia nyamperin ke cahaya, makanya kenapa kadar jumatik itu wajib punya senter gitu, karena untuk memastikan ada jentiknya. Kalau kita senter gini nanti dia kan akan datang naik. Oh datang naik ke atas itu semua jentik kayak gitu ya Bu ya? Aedes sih kalau nggak salah yang Aedes aegypti itu kalau Khususnya di begitu ya? dia akan naik. Oh gitu ya, iya. Jadi wajib punya senter tuh, jadi Wajib. muter-muter sambil senter gitu ya Bu ya? Iya. Yang paling berkesan nih Bu sebagai kader Jumantik selama 9 tahun ini, yang paling unik deh menurut Ibu, ada nggak Bu pengalaman? Apa ya? Yang paling berkesan gitu ya Bu ya? Paling berkesan apa ya? Apa ya? Banyak yang berkesan ya? Banyak sih. Oh itu perasaan tadi ya, perasaan tadi. Tadi itu yang paling exciting banget. Saya tuh kalau pulang udah capek, udah panas-panasan, nggak dapet jentik tuh gimana? Oh malah justru seperti malah itu ya? Kalau nggak dapet ya nggak dapet tuh. Kayak apa kurang teliti, Iya. gergetan gitu ya? Kirain aku malah bagus ya, kalau nggak dapet, oh bagus nih berarti wilayah ini. Memang ada wilayah yang kita datengin. Oh iya, yang benar. senang. Begitu mereka kita dapetin, rasanya tuh buat mereka kayak aib gitu loh. Oh iya. Aduh gitu. Nah, Jadi- di masyarakat sendiri juga tentang penyakit DBD itu kayak seperti aib yang kadang sering ditutupin. Mereka suka nggak mau lapor karena mungkin takut atau apa gitu. Itu masih ada wilayah-wilayah yang kalau ada kasus DBD dia nggak mau lapor ke kita, nggak mau lapor ke puskesmas. Oh gitu. Karena merasa aib ya. Padahal kan itu bahaya banget ya Dok ya. Kalau kita lebih cepat tahu kayak puskesmas gitu kan, cepat tahu kan kalau ada kasus DBD di wilayah itu kan bisa dilakukan PE. PE, apa itu PE? PE itu pemeriksaan epidemiologi. Oh, oke, Gitu, yang siap. dilakukan oleh petugas puskesmas yang sudah terlatih. Nanti diperiksa nanti radius dari rumah tempat si pasien itu. Nanti kronologisnya ditanya selama ini kemana aja, itu apakah habis bepergian atau memang aktivitas sehari-hari di rumah. Kemudian kita periksa juga jentik di sekitarnya. Nah itu melibatkan kader Jumantik lagi ya Bu Kita di situ. Turun lagi bareng dari ya. puskesmas kalau lagi PE. Oke. Makanya kalau memang harus apa ya, detail banget, harus teliti banget ya Bu ya kalau melihat rumah, karena suka dari tempat-tempat tidak terduga ya Bu ya. Kalau misalkan kayak di air nih, air bersih tapi ada ikannya gitu Bu. Nah itu gimana? Bu? Kalau ada ikannya Miara masih nggak ikan apa-apa. Jadi ikan itu kadang makan jentik, kayak ikan cupang tuh makan jentik. Tapi lele sama kura-kura itu nggak makan jentik. Jadi sering ada kita nemuin jentik di kolamnya kura-kura, karena kura-kura kan airnya kan cuma sedikit. Iya. Nah itu kan dia makan tuh. Di Iya. situ suka ada jentik kayak gitu. Oh, berarti dilihat juga ya kalau ikan lele berarti ya takutnya ada jentik. Pasti ada jentiknya. Pasti ada jentiknya. Karena lele nggak makan. Gitu. Oh, karena dia nggak makan jentiknya itu. Sampai tahu ya Bu ya. Ikan apa aja yang makan jentiknya? Ini yang makan, ini yang enggak. Nah, buat ibu-ibu yang di rumah nih yang seneng nanam apa tuh siri gading ya,
dok tanaman sirih gading yang pakai pot, pakai air di rumah. Kan seneng tuh, bagus kan buat di taruh di meja gitu kan. Nah itu saran saya, taruhin aja ikan cupang taruh satu di situ. Karena kan itu PR, kalau kita nggak sering-sering bersihin, akarnya nggak kita cuci di air mengalir, pasti jentiknya tuh ada gantungan di situ. Cuma dibuang aja terus diisi lagi, nanti ada lagi dia ya kan. Ya tadi si nyamuk itu udah pinter banget ya ternyata ya. Iya. Oke Bu, lanjut ke dokter sini lagi nih dok. Nah selama tadi kan kita udah nanya nih kayak suka dukanya Bu Dina gitu ya sebagai kader dinas apa aja. Nah dokter sendiri selama di puskesmas, kan puskesmas Benda Baru itu adalah puskesmas rawat inap ya dok ya, betul ya. Mungkin info juga untuk yang belum tahu ya, karena di Kecamatan Pamulang ini hanya ada 2 puskesmas yang rawat inap, Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Benda Baru, seperti itu. Pasti banyak ya dok, kayak misalnya masuk nih ke puskesmas pasien DBD seperti itu ya. Ada nggak dok pasien DBD yang termasuk kategori kritis datang ke puskesmas gitu? Ada nggak ya dok? Ada yang baru pertama kali datang, pas diperiksa kita lihat trombositnya di bawah 50. Di bawah 50.000. Tapi kondisinya dia masih bagus, maksudnya dari tanda vitalnya itu tensi atau suhu atau apa sih SpO2 itu kayak oksigen dalam tubuh. Masih bagus ya masih dok? bagus, tapi diabetes trombositnya di 50 itu kita nggak bisa menangani di puskesmas. Nggak bisa ya dok? Nah, itu kita rujuk ke rumah sakit. Walaupun dengan kondisi klinis yang bagus. Iya, takutnya nanti kondisi klinisnya bagus, tiba-tiba dia ngedrop, tiba-tiba shock itu dianya. Nah, harus dibawa segera. Jangan sampai nunggu shock dulu baru dirujuk, jangan. Jadi kalau udah melihat dari trombosit itu udah rendah banget, itu harus kita segera. walaupun dia baik-baik aja. Walaupun ya klinis. Karena pasti dia bakalan buruk, mungkin pas waktu datang belum. Kalau kita diemin aja, ya takutnya kan malah makin menurun, makin shock, makin tidak sadar. Nah puskesmas Benda Baru ini kan memang karena fase 1 ya, fasilitas kesehatan pertama, jadi kan tidak selengkap di rumah sakit ya. Jadi kalau misalkan ada kegawatan seperti itu langsung ya, ada kategori ya dok dirujuk harus seperti apa, seperti itu. Biasanya sih kalau kita di bawah 60 aja tuh Hasilnya? bawah 60 udah. Kalau misalkan trombositnya masih 80, masih 70, itu takut kondisinya dia jelek, kayak tangan dingin, kaki dingin gitu, tensinya juga rendah, itu harus dirujuk juga. Yang membedakan mungkin lebih ke alat-alatnya dok ya, kalau di sini mungkin Ya sama ininya dia juga, gejalanya dia juga. Oke, dilihat dari gejalanya juga ya. Kita periksakan pemeriksaan fisik tuh, setiap hari kan kita periksa. Dan setiap hari, setiap pergantian dokter itu tuh kita periksa semua ke dokternya. Jadi ada shift pagi, siang, malam itu selalu periksa. Jadi kalau udah kondisi pasiennya udah jelek menurut kita gitu, harus segera dirujuk. Dan karena memang DBD ini membahayakan ya dok, jadi sudah banyak juga kematian karena DBD ya dok ya. Jadi memang harus aware sekali. Mungkin ada yang perlu kita tahu ya dok ya, misalnya jadi nggak maksa gitu, apakah ini harus dirawat di puskesmas gitu ya, enggak ya, karena memang ternyata ada kriteria-kriteria yang memang harus dirujuk ke rumah sakit seperti itu ya. Kalau kendala ada nggak dok selama ini kalau menangani pasien DBD khususnya dirawat di puskesmas ya? Kalau kendala sih selama ini alhamdulillahnya nggak ada, cuman ya apa sih namanya, mungkin dari kendalanya tuh kalau misalkan di hari-hari minggu gitu, hari-hari libur kan kita analisnya nggak ada, mungkin nggak ada dari situ. Teknis ya dok ya, betul teknis ya. Untuk selebihnya sih aman aja Ya, sesuai tata laksana. Pasiennya juga baik-baik ya dok ya, DBD. Pasien DBD. Iya. Pasiennya juga yang penting mah menurut apa kata dokter diikutin. Iya. Karena memang ada tata laksana. Kalau nggak diikutin ya ntar susah Gimana ngobatinnya gitu kan. Oke deh, boleh kita buka sesi tanya jawab. Kalau yang mau bertanya boleh join, boleh langsung join, bisa ya, diklik join di handphone masing-masing, bisa juga chat, boleh. Udah ada yang nanya belum? Oh udah ada, oke.
Oke, kita bacain aja langsung ya. Boleh nanyanya ke dua narasumber, dua-duanya boleh. Salah satu pun juga boleh. Kita bacain dulu. Dari siapa nih ya? Semangat ya. Bermanfaat sekali, alhamdulillah, terima kasih. Banyak juga yang nonton ya ternyata ya. Gimana nih, kita lihat dulu ada pertanyaan nggak ya? Oh, untuk menentukan demam awal, oke kita bacain dulu. Ini dari Hyoda Muwafikoh ya. Kita bacain dulu, nanti kita tentukan ya siapa yang akan menjawab. Untuk menentukan demam awal itu di suhu tinggi atau bagaimana ya? Karena pas awal DBD itu masih semu-semu demam, rasanya kayak tipes dok katanya. Ya bukan DBD, tapi setelah cek darah kok DBD ya katanya gitu. Untuk menentukan namanya demam. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh coba dijawab ini sama dokter Cindy berarti ya. Oke, silakan dok. Menentukan namanya demam. Menentukan namanya Iya, demam. awal gejala Menentukan demam. namanya demam sudah berapa hari bagaimana? Oh, lama. Kayaknya ini udah hari kedua nih, atau kemarin semu-semu udah dihitung demam belum ya gitu? Kalau udah mulai sumum-sumum itu udah masuk kategori demam. Jadi kalau misalnya nggak enak nih badannya gitu, itu udah dihitung tuh satu. Terus nanti apalagi kalau misalkan biasanya sih hari kedua, hari ketiga itu bisa tinggi. Oke. Jadi tergantung tubuhnya masing-masing nih. Selain sumum-sumum kan pasti ada gejala lain. Ya. Kayak mual, muntah. Itu sudah dihitung hari pertama. Hari pertama. Itu kan udah masuk tuh, jadi Udah kan masuk gejalanya. baru sumum-sumum kok bisa turun. Iya. Gitu kan. Nah itu lagi, balik lagi tadi saya bilang setiap orang berbeda-beda gejalanya. Jadi kalau misalnya ini ada yang demam tinggi sekali itu ada. Oke. Kalau nggak punya termometer dok di rumah, Iya ya. tentuin kita demam apa enggaknya, maksudnya kategori itu kan 37,5 ya dok ya. Iya, Itu masuk kategori demam ya. Itu kita nggak punya termometer nih dok, nggak tahu. Jadi cuma dipegang gini doang nih dok. Oh kayaknya ada demam gitu. Di rumah Iya. harusnya tuh punya termometer. wajib punya di rumah termometer mulai ya Karena dok kan ya. kita nggak bisa nentuin nih, Iya. berapa suhunya pakai Iya. tangan, nggak bisa. Iya. Wajib. Jadi Berarti- itu alat yang wajib punya. Ya, jadi salah Murah satu tuh ya. salah satu info Murah ya. juga murah ya. Ada salah satu info juga nih, berarti di rumah masing-masing harus punya termometer. Jadi kalau ditanya dokter, demam tadi ya 38 misalnya ya, karena Iya, punya bisa tem di rumah. termometer. Alat ukur suhu ya dok ya, gitu ya. Ada yang ditaruh di ketek ya dok ya, ada yang ditembak sekarang termogan ya. Oke. Jadi seperti itu yang semoga menjawab sih. Jadi dikatakan demam hari keberapa itu ketika badan sudah mulai merasakan tidak enak, betul ya dok? Nah itu sudah dihitung hari pertama. Oke, pertanyaan selanjutnya udah banyak yang nanya ya dok ya. Sama Bu Dina juga nih. Dari Ibu Ida Syafrida. Ya, tanya ya dok. Halo Bu Ida. Kader juga. Oh iya ya, hafal juga berarti RW 10. RW 10. RW 10. Baik. Nanya nih Bu Ida nih, apakah DBD bisa terjadi komplikasi dengan penyakit yang lain? Wah itu komplikasi bisa ke ginjal, bisa ke hati, bisa Bisa terjadi komplikasi ya. pencernaan, bisa. Pencernaan mungkin yang tadi mual muntah itu termasuk Iya. sama tuh ya dok berarti. Ini dok, Bu Ida ini baru hari Sabtu yang lalu kehilangan keponakannya meninggal dunia karena DPD dok. Oh iya. Jadi mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya, karena DBD dan kabarnya tuh trombositnya udah sempat naik, tapi saya kan sering dengar pasien DBD itu ketika trombositnya baru naik, bahkan baru naik berapa gitu udah diizinkan pulang. Nah, yang saya dengar dari kasusnya ini katanya trombositnya udah naik, tapi terus tiba-tiba komplikasi gitu. Oke, berarti ini Jadi juga menjawab ya. nggak jaminan kalau trombosit naik itu udah boleh pulang ya. Karena ditunggu sampai Bahkan trombosit naik itu nggak langsung trombosit naik sekali kita langsung pulang ya enggak. harus batasnya berapa tuh? tiga kali naik, terus dalam kondisinya udah baik, nggak ada gejala apapun, itu biasanya kalau udah, apalagi kalau udah lebih dari 7 hari, Gitu. kalau dirawat kan kita bisa itu ada pemeriksaan lanjutannya lagi.
pemeriksaan ginjalnya kah, pemeriksaan apa USG kah atau apa di rumah sakit kan banyak. Sakit ya. Jadi bisa tahu tuh komplikasinya dari situ, bisa ketahuannya. Komplikasi bisa kemana-mana tuh ya dok ya. Berarti dari DBD bisa juga ya dok ke hati gitu bisa ya dok ya? Justru itu yang bahaya banget itu ya justru. Ada komplikasi berarti ya. Semoga menjawab juga Bu Ida. Ternyata memang DBD ini bisa banget terjadi komplikasi ya dengan penyakit lain. Makanya mungkin setelah naik sedikit itu sebenarnya harus ditata lagi ya dok ya. Ada yang harus Dipantau ya, diperiksa Dok. lagi, ada yang tetap dipantau lagi. Oke baik. Ada lagi ini mungkin ke Bu Dina nih. Dari Bu Hilda juga, kalau jumantik itu apakah satu Indonesia ini pasti ada jumantiknya atau hanya di Tangsel saja? Pengetahuan Bu Dina. Sepengetahuan saya Jakarta sudah berjalan. Tetangga nih ya, kan Tangsel tulangnya Jakarta nih. Jakarta duluan sudah terbentuk dan sudah berjalan. Dan mungkin karena APBD-nya besar ya dok ya. Di Jakarta sendiri jumantik sudah punya honor. Beda dengan kader kesehatan yang kader posyandu. Kader jumantik sendiri sudah mendapatkan honor di Jakarta. Di Tangerang Selatan ini kader jumantik itu masuk dalam kader kesehatan di Pokja 4. Jadi masuk dalam kader kesehatan, kader-kader posyandu, dan kita tergabung di situ gitu. Dan memang kebanyakan dari kader jumantik ini masih belum punya honor. Banyak kan mereka swadaya. Ya, Kerja sosial. Kerja sosial. Bayarnya amal ya Bu. Iya, kita nabung buat nanti, nabung buat anak cucu juga sih sebenarnya. Dari kita bersilaturahmi, ketemu banyak orang, otomatis nanti Memperpanjang ya Bu ya. memperpanjang umur, silaturahmi bisa manfaatnya buat nanti anak cucu juga. Terus yang lain. nah betul. Terus Terus Tangerang Selatan sudah bergerak, kalau nggak salah Pak Bekti Nyun Sewu sudah sekitar 250-an RW ya yang sudah disertifikasi oleh Pokjanal DBD Kota Tangerang Selatan. wah, hampir 100% ya. Sudah banyak juga, sudah hampir 7 kecamatan sudah bergerak. Gitu. Cuma memang bertahap untuk sertifikasinya karena tadi kendala mungkin dari anggarannya belum mungkin ya. Jadi karena untuk sertifikasi kan butuh anggaran. Iya. Nah, masih ke Bu Dina lagi nih Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri seberapa seberapa persen pentingnya adanya jumantik ini untuk mengurangi angka DBD? Karena pada kenyataannya kalau menurut saya nih dari angka 2024 ke 2025 kasus yang terlaporkan itu kan mengalami penurunan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri seberapa penting nih jumantik ini ada untuk mengurangi DBD? Penting banget. Menurut saya penting sekali ya. Kalau bisa tuh nanti meregenerasi untuk yang muda-muda juga nih. Jadi jangan yang kita aja yang udah tua-tua untuk jadi kader jumantik, yang kita meregenerasi nanti yang muda-muda itu wajib ada gitu. Karena untuk bisa bergerak mengingatkan untuk kesadaran masyarakat itu kan diperlukan volunteer kayak kita gini gitu, yang dia semangat, yang seminggu sekali loh gitu loh kita ngingetin, karena itu rutin berkelanjutan. Karena Jadi nggak putus ya Bu ya? karena kayaknya ya dok ya siklus nyamuk itu bakal ngikutin kita terus sepanjang manusia hidup di bumi kayaknya. Iya betul. Itu harus diturunkan ilmunya ke anak cucu supaya mereka juga bisa seperti kita gitu. Iya, betul. Penting banget untuk itu, karena kalau nggak ada yang mengingatkan itu, nggak ada kader jumantik, RT RW pasti akan sibuk juga kerjanya. Iya. Double jadinya nanti. Double jadinya ya Bu ya. Iya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari ini mamanya Cipa. Dok, hasil pengalaman saya, berarti ke Dok Cindy ya. Hasil pengalaman saya waktu kena DBD diinfo sama orang yang chat lab. Bilangnya dilarang tidur di jam-jam nyamuk DBD keluar, yaitu di jam 9 sampai 11 pagi. Dan di jam 3 sampai 5 sore karena membuat semakin turun trombositnya. Dan hasilnya memang saya turun trombositnya hanya 5.000 saja, tidak sampai drastis, hanya sampai di angka 75.000. Dan naik langsung drastis lagi. Apakah memang benar ada pengaruhnya dok? Kalau itu kan kalau sebelum kena
Kalau sebelum kena emang nggak boleh tidur di jam segitu. Sebelum kena ya, Sebelum jadi kena. lebih ke Untuk kita yang sehat nih. Iya. Untuk kita yang sehat. pencegahan. Pencegahan. Kalau misalkan yang udah kena kan, ya udah ada virusnya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya Sebenarnya nggak ngaruh. ngaruh. Oke. Justru malah harus istirahat. Terus kan dirawat kan, nggak kayak mungkin Banyak yang tidur puskesmas. pasti Insya Allah sih nggak ada, Iya. insya Allah ya nggak ada. Di rumah sakit pun kayaknya juga nggak ada. Iya. Jadi ya istirahat aja gitu. Kecuali ya belum kena. Kalau belum kena ya itu nggak boleh tidur di jam segitu. Memang bener ya Bu Dina ya, berarti kalau nyamuk itu khusus Jam operasional. Ada jam operasionalnya loh nyamuk Aedes ya dok ya. Pagi hari sampai jam berapa, makanya banyak yang pasien-pasien DBD itu anak sekolah ya dok ya, Iya. karena di kelasnya itu kan lembab gitu kan, nyamuknya kan seneng ngumpet-ngumpet di situ gitu ya. Mereka kan yang lagi diam gitu kan, ya di kelas lagi duduk diam gitu. Itu Enak lah, pagi, ya 2 kali sehari ya dok jam operasionalnya ya dok ya. Salah dokter ya dok. kalau Salah dokternya 2 hari. sekolah berarti ya. Gak ada libur loh. Nggak ada libur 2 ya. kali sehari, setiap hari. Setiap hari. 2 kali sehari di jam-jam segini berarti bener ya? Jam pagi sama Sore. Tadi Ya, jam bener 3 ya, sampai dok jam ya? 5 sore dia bilang nih. Ya itu. Berarti 4 sampai jam 5. Terus jam 9 sampai jam 11. Oh berarti benar. Berarti yang ini mamanya Cipa ini sebenarnya udah benar nih. Jam-jam operasionalnya mungkin udah tahu. Tapi lagi sehat. Iya, tapi ketika kena DBD itu sebenarnya memang Memang harus sudah istirahat. memang sudah harus istirahat dan sebenarnya udah nggak ngaruh tuh jam-jam tidur itu ya. Yang penting cukup istirahat. Istirahat dan Kalau sudah minum terkena. banyak Cairan air ya. Banyak minum air. Oh iya, berarti lebih ke pencegahannya ya Bu ya. Seperti itu. Semoga menjawab dan meluruskan yang tadinya dia pikir ketika lagi kena DBD nggak boleh tidur jam segitu ya. Mau ngantuk melek-melek kan takutnya. kasihan dan dia sembuh. Obatnya pasti bikin ngantuk ya dok. Iya, obatnya bikin Istirahat. Oke, ada lagi nggak nih yang Tapi nanya? memang dalam ya, ilmu kesehatan juga jam-jam segitu tidur nggak bagus ya dok ya. Yang pagi itu diabetes ya, bisa menyebabkan diabetes ya dok ya. Kan dokter mungkin bisa menjelaskan kenapa sih dok kalau pagi itu nggak boleh gitu. Terus kalau sore itu ya abis asar tuh kan ngantuk ya. Iya, Terus tidur tidur deh. siang juga kan paling ini efektifnya kan 1 jam. Gitu. Jadi dari jam 1 sampai jam 2 doang, atau dari jam 12 sampai jam 2 sampai jam 3 ini range tidur siangnya. Iya sih, tidur siang ini nggak boleh terlalu pagi juga ya. Nggak boleh terlalu lama juga. Sore juga kalau bisa memang Soalnya jangan tidur. jangan di agama kita juga Islam kan sore nggak boleh tidur. Iya ya, ternyata ada ini juga ya. Lalu si operasional nyamuk tadi, jam operasional nyamuk tadi. Baik, masih bukan sesi pertanyaannya atau udah cukup? Oke, pas ya. Oke, timekeeper sudah berkata sudah selesai ya. Saya Alhamdulillah. boleh nambahin. Boleh banget, boleh aja mau nanya. Jadi boleh tambahin. Saya mau nambahin. Jadi kita nih benda baru Pak Lurah, Pak Dodi Dores. Kalau Bandung punya KDM, kalau benda baru punya KDD. Kang Dedi Dores. Kang Dedi Bapak Aing. Dores. Bapak Aing. Itu beliau memberikan jargon buat kita nih, buat Ada jargon? ya, buat Jumantik benda baru. Rumahku menjagamu, rumahmu menjagaku. Oh, Nah, artinya tuh luas banget. Jadi kesehatan itu dimulai dari diri kita dulu, dari rumah kita, baru bisa untuk orang lain. Oke, lu tangan dulu dong. Makasih Pak Lurah. Luar biasa. Sampai Pak Lurah memberikan jargon. Lurah Ya. mana yang seperti itu selain di benda baru ya Bu? Nah, ini warisan yang akan kita pakai selamanya. Iya. Gitu, dan pasti jargon ini akan kita pakai terus karena artinya tuh bagus banget ya dok ya. Iya, rumahku Menjagamu, menjagamu, rumahmu menjagaku. Nah, luar biasa sih itu ya. Kreatif sekali loh ya. Luar biasa. Oke, karena waktu juga sudah habis ya. Jadi sekarang mungkin dari masing-masing narasumber ada closing statement, pesan dan pesan lah untuk keluarga yang menonton, apa tuh kira-kira, mungkin dari dokter sendiri dulu boleh. Jadi kita harus benar-benar lebih aware banget untuk masalah DBD ini.
Apalagi kalau misalkan untuk pencegahannya pertama itu ya kita harus dari lingkungan dulu nih, dari lingkungannya, dari rumahnya kita bersihin enggak gitu. Jadi harus selalu sering dibersihkan, apalagi tadi yang buat penampungan air itu harus tidak boleh ada gitu. Terus yang barang-barang yang menumpuk itu bisa ya Bu ya, barang-barang menumpuk itu bisa nyamuk, bisa bersarang di situ. Jadi kalau bisa pencegahan awalnya itu dari kita sendiri. Jadi itu tuh harus banget, nggak boleh, Harus ya diperhatikan ya. perhatikan lingkungan kitanya. Terus kalau misalkan udah kena nih demam, apalagi demam tinggi, itu harus segera dibawa. Jadi jangan tunggu shock dulu, jangan tunggu turun dulu udah Bisa sembuh apa-apa gitu. Pikirnya udah sembuh, ternyata dia malah shocknya itu, malah turunnya itu. Pelana Itu harus, tadi ya. itu harus tepat. Baik. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan diri kita sendiri. Baik. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah closing statement dari Bu Ina. Silakan Ibu, ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Untuk semua saudara-saudara kita ya semuanya, jangan pernah lelah untuk terus memberikan ilmu yang kita punya tentang bahaya DBD kepada siapapun, tetangga, anak cucu, dan pastikan rumah kita seminggu sekali bersih, terbebas dari genangan-genangan air yang berpotensi menjadi tempat si nyamuk menitipkan telurnya di situ. Kemudian kalau mau nampung air ditutup supaya nggak ditaruh sama nyamuknya telurnya. Kemudian barang-barang bekasnya juga didaur ulang, yaitu sama menanam tanaman pengusir nyamuk. Banyak, ada zodia gitu ya. Zodia namanya ya. Zodia, terus apalagi lavender. Serai wangi juga ya Bu. Serai juga. Cuma kalau serai itu kan kayaknya nggak bagus ya kalau di rumah. Tapi saya pernah ngebayangin kalau serai itu udah penuh padat dalam satu pot, tapi rambutnya kita gunting terus dengan pendek, kayaknya cakep kali ya, ada di dalam rumah. Bisa juga ya. Ada wangi terus tuh kalau kita guntingin terus rambutnya. Gitu kan, dari wanginya itu yang bisa mengusir nyamuk. Gitu. Jadi sehat dimulai dari diri kita, sehat dimulai dari rumah kita. Rumahku akan menjagamu, rumahmu pasti tentunya akan menjaga. Luar biasa. Letakkan dulu. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk narasumber yang sudah hadir di podcast Mode. Baik, kalau saya pantun aja ya, sedikit ya. Cantik apa cakep? Cakep boleh, cantik boleh. Sungguh indah mawar merah. Cakep. Mawar dipetik, jangan diremuk. Cakep. Untuk mencegah demam berdarah, mari kita basmi jentik nyamuk. Baiklah, semoga bermanfaat dan semoga nanti ada lanjutan podcast selanjutnya mungkin ya dari Puskesmas Benda Baru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam ya? Pas.